subscribernya banyak, tapi ketika mengajukan monetisasi ditolak oleh YouTube. Padahal 4 persyaratan dari YouTube adalah yang pertama memiliki minimal 1000 subscriber, kemudian memiliki 4000 jam tayang, lalu verifikasi 2 langkah, dan tidak memiliki teguran. Keempat syarat ini sudah terpenuhi, tapi ketika mengajukan proses monetisasi ditolak oleh YouTube. Sebagian besar dari YouTuber pemula pasti pernah mengalaminya. Simak terus video ini sampai habis. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Elisa Andriani, seseorang YouTuber pemula yang belum memiliki subscriber dan berharap semoga secepatnya bisa memiliki subscriber yang banyak. Amin. Ini saya sudah pernah memiliki channel YouTube, di mana channel tersebut sudah memiliki 2000 subscriber dan melebihi dari 4000 jam tayang. Tapi ketika proses monetisasi saya ajukan, YouTube menolaknya. Alasannya, karena subscriber saya tidak alami, tidak organik. Dan jam tayangnya pun tidak secara alami, tidak organik. Jadi itu adalah salah satu penyebab utama YouTube menolak proses monetisasi kita. Salah satunya adalah melakukan sub for sub. Memang dalam kenyataannya pun yang terjadi di lapangan saat ini, sub for sub sudah banyak membantu sebagian para YouTuber pemula dari mereka yang berhasil mendapatkan lebih dari 1000 subscriber dan berhasil pula untuk proses monetisasinya. Tapi ketika saya alami sendiri, hal ini sangat tidak dianjurkan karena itu real bukan dari minat penonton. Mereka subscribe hanya niat untuk agar channelnya di-subscribe kembali. Jadi bukan karena minat dari penonton, tapi bukan karena minat keinginan untuk menjadi pelanggan kita. Bukan karena keinginannya, bukan karena hatinya menjadi pelanggan, menjadi subscriber kita. Jadi di sini sangat disarankan untuk tidak sub for sub. Adapun kalian jika ingin melakukan sub for sub itu tidak masalah. Yang penting ketika di belakang kita tidak boleh menyesal dengan apa yang telah kita lakukan. Juga dari YouTuber pemula itu mereka melakukan sub for sub dan mereka pun kenyataannya berhasil. Begitu juga dengan jam tayang. Jadi video kita ditonton dengan keadaan terpaksa, bukan dengan keadaan karena minat menontonnya. Ini benar-benar sangat disesalkan dan saya akhirnya mengulangi atau membuat channel baru yang di sini saya real, yang di sini saya benar-benar mengikuti saran dari YouTube, yaitu menggunakan teknik-teknik SEO, tidak menggunakan sub for sub lagi ataupun jam tayang palsu. Karena segala sesuatu yang kita tujukan, kita akan bisa dapatkan. Jadi ketika kita bertujuan dalam membuat channel untuk mendapatkan subscriber yang banyak, maka yang kita dapatkan adalah subscriber yang banyak. Dan ketika kita bertujuan untuk mendapatkan jam tayang yang banyak, maka yang didapatkan hanya jam tayang yang banyak. Setelah monetisasi, ya sudah, akhirnya selesai. Tapi ketika kita berusaha untuk membuat video kita lebih baik lagi, membuat materi pembahasan kita lebih bagus lagi, akhirnya mengundang minat penonton untuk mensubscribe channel kita, untuk selalu setia menunggu video-video kita tanpa perlu kita meminta dari orang lain untuk subscribe channel kita, untuk menonton minimal 2 menit dari video kita. Jadi apa yang kita tujukan itulah yang akan kita dapatkan. Termasuk juga dengan membeli subscriber. Ya banyak ya dijual. Jadi di luar sana banyak ya dijual subscriber dari mulai di toko online ataupun di berbagai aplikasi ataupun bahkan banyak juga YouTuber atau content creator yang mereka menjual subscriber dengan harga yang berbeda-beda, bermacam-macam. Tapi itu sangat tidak disarankan untuk kita membeli subscriber ataupun kita membeli jam tayang. Karena tujuan kita bukan untuk hanya dimonetisasi, bukan hanya untuk mendapatkan 1000 subscriber, bukan hanya untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Tapi tujuan kita untuk bisa membuat hasil karya, yang mana hasil karya itu bisa dinikmati oleh banyak orang,
yang ketika orang menontonnya itu berminat menjadi subscriber kita, mereka berminat dengan senang hati menjadi subscriber kita, dan mereka dengan senang hati dan bahkan menunggu-nunggu video kita selanjutnya. Jadi tujuan kita dalam menjadi partner YouTube itu adalah selalu berkarya dan selalu membuat video atau materi-materi pembahasan atau materi-materi pembahasan yang memang benar-benar ditunggu oleh para penontonnya, yang memang benar-benar ditunggu oleh para subscribernya. Jadi lebih baik ketika kita membuat channel YouTube itu kita cari subscriber yang alami dengan cara kita menggunakan teknik SEO dan membuat hasil video kita menjadi lebih bagus lagi. Pembahasan materi kita benar-benar berisi daging istilahnya. Ketika ditonton itu memang materinya itu bagus sekali. Ketika ditonton itu materinya bermanfaat sekali buat para penontonnya. Kita nggak perlu beli channel, kita nggak perlu beli subscriber, kita nggak perlu beli jam tayang. Itu ketika kita membuat video yang bagus, ketika kita menghasilkan hasil karya yang memang luar biasa, itu dengan sendirinya penonton akan datang. Yang terpenting menurut saya, proses bergabung menjadi partner YouTube itu adalah bisa menghasilkan hasil karya yang luar biasa, bisa menghasilkan hasil karya yang memang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Hasil karya yang memang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya mengejar subscriber, bukan hanya sekedar mengejar jam tayang, tapi kita harus benar-benar bisa menguasai apa yang kita kerjakan, yaitu berseni atau berkarya, memberikan yang terbaik untuk para penonton video kita, memberikan yang terbaik, memberikan yang bermanfaat untuk para mereka yang menonton video kita. Lalu bagaimana membuat video yang terbaik sedangkan kita hanya seorang YouTuber pemula yang dibilang peralatan ya seadanya, hanya mempunyai HP kentang dengan RAM yang sangat minim. Nah, itu bukan menjadi sebuah masalah untuk kita terus berkarya. Kita bisa sedikit kreatifkan diri kita agar bisa menghasilkan video yang bermanfaat buat para penonton kita nantinya. Jadi kita tidak hanya sekedar mengejar subscriber, tidak hanya sekedar mengejar jam tayang, tapi kita juga ingin berbagi ilmu, ingin berbagi kemampuan, dan ingin memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita, yaitu menjadi seorang content creator. Karena pada dasarnya kita membuat channel YouTube itu bertujuan untuk mendapatkan cuan, mendapatkan gaji. Bayangkan kita seorang karyawan yang bisa bekerja dengan maksimal, yang bisa bekerja dengan baik, maka sedikit demi sedikit kinerja kita bisa maksimal, dan perusahaan pun tidak pelit dalam menggaji kita. Yaitu sebuah gambaran ketika kita ingin bergabung menjadi partner YouTube. Tingkatkan hasil kualitas video kita dan tetap terus berkarya, terus belajar. Ingat, jangan hanya sekedar mengejar subscriber, jangan hanya sekedar mengejar jam tayang, tapi prioritaskan dulu hasil video kita, pembahasan materi kita, berikan yang terbaik buat para penonton kita nantinya. Semoga video ini bermanfaat, dan sekian dari saya. Salam satu lensa.